Halo guys, ketemu lagi dengan gue di Bagus Nonton Bareng. Yang kali ini gue akan berikan alur cerita film dari film misteri horor Korea Selatan yang berjudul House of the Disappeared, atau dalam bahasa Koreanya Sigan Wi Uijip. Film House of the Disappeared memiliki rating 6,3 di IMDb. House of the Disappeared diperankan oleh Kim Yoon Jin sebagai Kang Mi Hee, Jo Jae Yoon sebagai Chul Jung, Ok Yun Taek sebagai Pastor Choi, dan Park Sang Hoon sebagai Hyo-jae. Film ini mengisahkan perjuangan seorang ibu dalam memecahkan misteri anaknya yang hilang di dalam rumahnya sendiri. Film berawal pada saat perempuan muda bernama Kang Mi-hee sadar dari pingsan dan menuruni tangga ke ruang bawah tanah. Di sini dia melihat suaminya tergeletak dengan pisau menancap di bagian perut, dan dia melihat anaknya berdiri agak jauh dari dirinya. Tapi tiba-tiba, anaknya itu ditarik dengan cepat ke dalam sebuah ruangan, dan pintu ruangan tersebut langsung tertutup. Adegan berlanjut pada saat Kang Mi-hee ditangkap polisi dan ditahan atas tuduhannya telah membunuh suami dan anaknya sendiri. Tapi anehnya, pihak kepolisian tidak menemukan jasad Hyo-jae, anak dari Kang Mi-hee. Selanjutnya, setelah 25 tahun di penjara, akhirnya Kang Mi-hee yang sudah tua renta dan sakit kanker tenggorokan dijadikan tahanan rumah. Kang Mi-hee dipulangkan ke rumahnya yang sudah hancur tak terurus, dan semua isi dalam rumahnya masih seperti dulu saat kejadian itu terjadi. Di dalam rumah, Kang Mi-hee sempat mengingat kenangan manis bersama kedua anaknya. Dan di sini, Kang Mi-hee juga mengalami hal-hal aneh, seperti suara orang mengetuk pintu yang menuju ruang bawah tanah, dan sekelebat bayangan lewat. Setelah itu, ada seorang pastor mengunjungi Kang Mi-hee dengan alasan ingin mengetahui apa yang terjadi pada hari itu. Tapi di sini, Kang Mi-hee menanggapi dengan sinis. Film berlanjut pada masa Kang Mi-hee masih muda. Di sini Kang Mi-hee adalah seorang ibu yang sangat lembut, baik tapi tegas kepada kedua putranya, Hyo-jae dan Ji-won. Di sini juga menggambarkan kalau Hyo-jae adalah kakak yang sayang dan tanggung jawab kepada adiknya. Selanjutnya film masih pada saat Kang Mi-hee masih muda, di mana Kang Mi-hee sedang di kamar setelah ribut dengan suaminya. Di sini suaminya bertemu dengan Hyo-jae pada saat hendak keluar dari rumah. Padahal Hyo-jae ada di kamarnya. Dan kalau kalian perhatikan, baju yang dipakai Hyo-jae itu berbeda dengan Hyo-jae yang sedang melihat foto yang ada di kamar. Selanjutnya hal mengerikan terjadi pada Kang Mi-hee, yaitu ada seorang yang hendak masuk ke kamarnya dengan cara paksa. Sampai orang misterius tersebut membuka kunci pintu kamar Kang Mi-hee dan meraih wajah Kang Mi-hee melalui pintu kamar yang terbuka sedikit. Di sini bukan hanya Kang Mi-hee yang mengalami hal mengerikan. Ji-won juga diserang oleh seseorang yang membuat dia teriak. Tapi pada saat ditanya, Ji-won mengaku kalau kakaknya telah mengejutkan dirinya. Selanjutnya Kang Mi-hee yang mulai merasa tidak nyaman dengan keanehan yang dia rasakan di rumahnya, dia mengundang ahli Feng Shui di rumahnya. Tapi ahli Feng Shui ini kewalahan setelah melihat ke pintu di bawah tanah. Dan mengatakan kalau Kang Mi-hee dan keluarga harus segera pindah dari rumah tersebut. Kang Mi-hee juga sempat mendatangkan seorang mudang atau dukun, dan di sini mudang langsung tahu permasalahan yang dibawa Kang Mi-hee kepada dirinya. Jadi Kang Mi-hee membawa mudang tersebut ke rumahnya. Di sini mudang melakukan prosesi pemanggilan roh-roh yang ada di rumah tersebut. Tiba-tiba di sini Kang Mi-hee melihat penampakan seperti sepasang orang Jepang, seorang ibu dan kedua anak kecil perempuan. Dan Kang Mi-hee melihat seorang kakek-kakek yang jongkok di depan dirinya. Kang Mi-hee langsung teriak dan mengusir mudang tersebut. Selanjutnya di malam yang sama, Hyo-jae pulang sendiri dari les tanpa adiknya Ji-won. Kang Mi-hee dan Hyo-jae panik dan langsung mencari di sebuah danau karena terdapat sepeda Ji-won di pinggir danau.
Dan akhirnya Jiwon ditemukan tewas karena jatuh dan tenggelam ke danau. Suaminya Kang Mi-hee langsung marah dan memukul Hyo-jae karena dia mengira Hyo-jae sengaja tidak menjaga adiknya. Dan dia juga benci dengan Hyo-jae karena Hyo-jae bukan anak kandungnya. Selanjutnya cerita lompat lagi ke masa Kang Mi-hee sudah tua di tahun 2017. Di sini Kang Mi-hee menunjukkan kepada Pastor Choi sebuah pintu di bawah tanah dan menceritakan kalau Hyo-jae menghilang dibawa masuk ke dalam pintu tersebut oleh mereka atau roh-roh yang ada di rumah tersebut. Setelah dari rumah Kang Mi-hee, Pastor Choi langsung menyelidiki sejarah dari rumah tersebut. Pertama, Pastor Choi mendapat informasi dari kantor pemerintahan kalau rumah tersebut dikenal dengan sebutan rumah hantu Uryongdong, dan di rumah tersebut pada tahun 60-an pernah terjadi ibu dan 2 putrinya menghilang secara misterius. Selanjutnya Pastor Choi ke kantor polisi untuk menyelidiki kasus orang-orang yang hilang di rumah Uryongdong tersebut. Di sini Pastor Choi menemukan kasus di tahun 1967 bulan November. Seorang ibu dan kedua putrinya menghilang tanpa jejak di dalam rumah Uryongdong. Pastor Choi juga menemukan fakta kalau rumah Uryongdong dibangun tahun 1942 oleh seorang onmyoji atau peramal dari Jepang yang bernama Abe no Masuki, yang sengaja ke Joseon untuk memilih tempat dan membangun rumah tersebut untuk ditempati Jenderal Watanabe Kunio. Tapi pada bulan Desember, Jenderal Watanabe Kunio dan istrinya tewas dibunuh oleh para petani. Berita menyebutkan seperti itu. Tapi seorang reporter, Park Ul-sung, menyebutkan kalau Jenderal Watanabe dan istrinya tidak dibunuh oleh para petani, melainkan menghilang di ruangan bawah tanah. Selanjutnya Pastor Choi menceritakan ke Kang Mi-hee kalau di rumah Uryongdong telah banyak kasus orang menghilang di bulan November, dan pada saat Kang Mi-hee balik lagi ke rumah ini tepat pada bulan November. Dan Kang Mi-hee mengatakan kalau dia juga sering melihat penampakan-penampakan di rumah seperti orang-orang yang telah hilang tersebut. Selanjutnya cerita pada saat malam hari setelah Pastor Choi dipaksa pulang oleh polisi. Kang Mi-hee mendengar seperti orang ingin memaksa masuk dari arah sebuah pintu yang ada di ruang bawah tanah. Tiba-tiba pintu itu terbuka, tapi anehnya, yang selama ini tidak ada ruangan di balik pintu itu, sekarang terdapat ruangan kosong dan gelap. Lalu Kang Mi-hee masuk ke ruangan hampa tersebut sambil berbisik, "Hyo-jae, Hyo-jae." Dan tiba-tiba seluruh ruangan tersebut bergetar seperti gempa bumi. Kang Mi-hee yang terkejut langsung keluar dari ruangan dan naik ke tingkat atas. Tapi di sini Kang Mi-hee dibuat terheran-heran karena semua yang ada di rumah tersebut berubah menjadi rumah di mana Kang Mi-hee masih muda di tahun 1992. Selanjutnya Kang Mi-hee langsung ke kamarnya dan tiba-tiba Kang Mi-hee melihat dirinya sendiri ada di dalam kamar. Jadi ternyata Kang Mi-hee tanpa sengaja balik ke masa lalu di saat semua tragedi belum terjadi. Di sini Kang Mi-hee yang sudah tua juga sempat menemui anaknya Hyo-jae. Tapi anehnya, yang masuk ke masa lalu bukan hanya Kang Mi-hee. Hyo-jae setelah kematian adiknya juga ikut masuk ke masa lalu. Karena tidak mengerti dengan keadaan yang terjadi, Hyo-jae langsung memeluk adiknya Jiwon dan berkata, "Maafkan aku karena tidak bisa melindungimu." Setelah Kang Mi-hee balik ke masa depan di tahun 2017, Kang Mi-hee dihampiri oleh sosok pria tua yang sangat menakutkan. Kang Mi-hee langsung lari ke arah bawah tanah dan terpojok ke ruangan misterius tersebut. Tapi pria tersebut masih mengejarnya dan berkata kalau dia adalah Hyo-jae, anaknya. Di sini dia sudah mengerti kalau ruangan itu adalah ruangan misterius yang dapat membawa orang kembali ke masa lalu. Hyo-jae juga mengatakan
kalau yang membawa Hyoje kecil menghilang ke dalam ruangan adalah ibunya yang sudah tua, dan ibunya lah yang menusuk ayahnya tanpa sengaja. Hyoje yang sudah tua berkata dengan Kang Mi-hee, jangan mengambil dirinya yang masih kecil, karena semuanya akan berulang-ulang tanpa henti dan akan menyiksa Kang Mi-hee sendiri. Dan akhirnya Kang Mi-hee yang sudah tua tetap membawa Hyoje ke masa depan di tahun 2017 dengan alasan akan mengobati penyakit Hyoje di masa depan. Oke guys, itu adalah alur cerita film yang berjudul House of the Disappear. Film House of the Disappear adalah film yang menggambarkan kalau manusia bisa berpindah waktu dikarenakan hal yang sangat misterius. Seperti film-film perpindahan waktu lainnya, contohnya Doraemon, Time Quest, Time Machine, Doctor Strange, dan lain-lain. Kalau kita nonton, emang akan membingungkan ya guys. Tapi kalau kita lebih fokus lagi, pasti kita bisa follow dan menikmati filmnya. Terima kasih udah ngeklik dan nonton videonya. Kalau kalian suka, kalian bisa like. Dan yang belum subscribe, kalian bisa subscribe untuk mendapatkan info terupdate dari video di Bagus Nonton Bareng. Tunggu video alur-alur cerita dari film-film lainnya di Bagus Nonton Bareng. Terima kasih.